Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Minggu 28 Maret 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegarrejo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah tatap muka dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah saat ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegarrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Jadwal ibadah. Majelis GKJ Bambu Tegarrejo menyampaikan bahwa Majelis GKJ Bambu akan menyelenggarakan pelayanan ibadah secara tatap muka dan akan dilaksanakan setiap hari Minggu 1 kali pukul 8 pagi. Adapun jadwal ibadah dimulai pada tanggal 28 Maret 2021. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam ibadah tatap muka, dapat mengikuti ibadah online yang akan tayang pukul 18 melalui YouTube GKJ Bambu Tegarrejo. Terima kasih, Tuhan memberkati. 2. Ibadah Kamis Putih. Majelis GKJ Bambu Tegarrejo akan menyelenggarakan pelayanan ibadah Kamis Putih secara tatap muka besok pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 18 dan akan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegarrejo. Terima kasih, Tuhan memberkati. 3. Ibadah Jumat Agung. Majelis GKJ Bambu Tegarrejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan dalam ibadah Jumat Agung besok pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 8 pagi dan akan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegarrejo. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Empat, ibadah Sabtu Sunyi. Pelayanan ibadah Sabtu Sunyi secara tatap muka akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 18 dan akan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegarrejo. 5. Ibadah Paskah. Pelayanan ibadah Paskah akan dilaksanakan besok hari Minggu 4 April 2021 pukul 8 pagi dengan pengantar bahasa Jawa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, rapat majelis pleno. Majelis GKJ Bambu Tegarrejo akan menyelenggarakan rapat majelis pleno besok pada hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 18 bertempat di gedung GKJ Bambu Tegarrejo. Bagi warga jemaat yang memiliki kepentingan gerejawi, dimohon menghubungi majelis dan seyogianya disampaikan dalam bentuk tertulis. Tuhan memberkati. Selanjutnya menyampaikan berita duka. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga Ananda Montana Setio Herani, warga wilayah 3 GKJ Bambu Tegarrejo dengan alamat Margoyasan PA2 nomor 500 pada hari Jumat 19 Maret pukul 6.45. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Jumat 19 Maret pukul 15 di makam Pakel Baru.
Mohon dukungan doa bagi keluarga. Yang kedua, telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Sugeng, Jemaat Wilayah 2 GKJ Bambu Tegarrejo yang beralamat di Badran. Pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 8. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 di Makam Utaraloyo. Mohon dukungan doa bagi keluarga. Selanjutnya himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kebaktian ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu saat ini memasuki Minggu Palmarum kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita bersama memasuki Minggu Palmarum, mengingatkan kita akan kisah ulang Tuhan Yesus untuk memasuki Yerusalem dan menjadi tanda untuk kita memasuki Pekan Suci. Oleh sebab itu mari bersama kita persiapkan, kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 85
Kita pujikan di bait pertama dan kedua. Kita diberi kesempatan untuk mawas diri, dan mari kita meneliti kehidupan kita dengan mengingat sabdanya di 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, 8, dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 21 yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayat ini memberikan penegasan untuk kita mempunyai kasih yang selaras dengan kasih Allah yang telah mengampuni dan memberkati kehidupan kita, yang menyelamatkan kita. Sehingga landasan itulah yang membuat kita menembus batas-batas yang dibuat manusia. Kalau manusia itu mengasihi, saya mengasihi jika dia berbuat begini-begini. Tetapi di dalam kasih Tuhan kita mampu mengasihi dengan kata walaupun. Walaupun seringkali menyakitkan, seringkali tidak dihargai, seringkali membuat luka kehidupan kita, namun disitulah kita diajak untuk melihat kasih Allah. Dan ketika mampu mewujudkan, disitulah kita bisa merasakan, kita bisa melakukan kehendak Allah yang saling mengasihi itu. Mari kita jujur di hadapan Tuhan dan kita mawas diri, kita memohon pengampunan karena seringkali kita masih belum mampu mewujud nyatakan, karena kita punya batasan-batasan tertentu untuk mengasihi sesama kita. Mari bersama kita meneduhkan diri dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami jujur karena banyak hal yang merintangi kami untuk mengasihi. Seringkali tidak mewujud nyata dalam kami mengerjakan tugas panggilan kami mewartakan kasih Tuhan. Sisi kemanusiaan kami yang seringkali menonjol dan seringkali justru menjadi penghalang bagi kami untuk mewujud nyatakan kasih Allah itu dalam keseharian kami. Mungkin karena sering membuat luka, sering membuat kecewa, sering juga membuat kami tidak merasa damai,
Namun disitulah panggilan kami untuk terus menyalakan kasih itu sehingga mampu meneduhkan, menerangi langkah-langkah kebersamaan kami. Ampuni kesalahan kami dalam kehidupan bersama, baik di keluarga maupun dalam dunia kerja dan relasi-relasi yang kami bangun bersama tetangga dan kepada siapapun. Di minggu ini kami mohon ampun dan pulihkanlah kami agar kami mampu untuk membangun kembali kehidupan yang adalah jalan kasih yang penuh rahmat dan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala yang tidak berkenan kepadamu. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Mari bersama kita ungkapkan rasa penyesalan kita kepada Tuhan dan kita persiapkan dari Kidung Jemaat 169 di bait 1 dan kedua. Di dalam karya Allah yang menyelamatkan, yang terwujud dalam diri Yesus, itulah kita bisa merasakan rahmat Tuhan yang mengampuni dan melegakan. Maka berita anugerah menegaskan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat 4 sampai dengan 9a yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Itulah yang hendak dikatakan Yesaya. Sebetulnya kita tidak layak, tetapi karena kasih Allah lah yang memampukan kita untuk boleh layak di hadapan Tuhan dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk mencintai sesama. Itulah pondasi rahmat Tuhan bagi kita sekalian yang kita hayati di Minggu Palmarum ini. Dan mari kita terima dengan penuh syukur Kidung Jemaat 363 di bait 1 dan 2 kita akan pujikan bersama-sama. Aku pemiliknya.
sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya, mari kita menyatukan hati, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk kami bersama mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kami meyakini bahwa tuntunan sabda-Mu meneguhkan langkah-langkah kehidupan kami di tengah situasi apapun yang kami hadapi, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berserah pada tuntunan Roh Kudus agar kami dimampukan dengan baik mendengar dan kami olah dan kami lakukan dalam keseharian kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan Injil saat ini dalam Minggu Palmarum ini kembali kita diingatkan untuk membuka di Markus pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai dengan 11. Injil Markus, Injil tertua begitu, di pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Bagaimana kabarnya? Yang di rumah juga saya menyampaikan shalom. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, tansah sehat. Amin nggih. Baik Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita tiada terasa sudah memasuki Minggu Palmarum dan Pekan Suci dimulai untuk
nanti menghayati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah yang kita akan masuki bersama. Dan puji Tuhan saat ini kita boleh bertatap muka dengan segala keterbatasan menggunakan prokes yang kita rindukan, yang sudah lama tidak bergereja akhirnya bisa terwujud. Tapi karena kondisi masih harus ibadah yang di rumah, sabar, nanti tetap bisa untuk kita bersama-sama merayakan ibadah. Oleh sebab itu penghayatan kita di Minggu Palmarum ini kita diajak bersama untuk pertama saya ingin menyampaikan bahwa hidup ini ada dinamikanya. Yang namanya dinamika kehidupan itu nyata. Dia bukan hanya persoalan kehidupan yang bahagia saja, yang enak saja, yang menyenangkan saja. Akan tiba waktunya penderitaan, akan tiba waktunya masa-masa yang sulit, akan tiba waktunya juga kondisi-kondisi yang kadang kala di luar dugaan kita. Termasuk pandemi ini kan kita tidak bisa nyeting toh Bapak Ibu. Dulu kita berprogram kan baik-baik saja gitu, tapi nyatanya tidak. Inilah dinamika kehidupan. Ada kalanya juga dalam kehidupan kita itu kita disanjung, kita dipuja, kita dialem, kita itu dihargai, kita itu diakui, keberadaan kita sangat disegani. Ada kondisi seperti itu. Sehingga kita itu disayang. Wah, semua sayang, semua menghormati, semua merasa nyaman semua. Dalam kondisi-kondisi itu tentunya tidak persoalan. Dia mau melakukan apapun enjoy. Dia akan memberikan sesuatu apapun ya dengan ikhlas, dengan syukur. Itu wajar. Itu kan juga bagian dari dinamika kehidupan. Tapi nanti juga ada di titik yang sebaliknya. Ada titik kita tidak lagi populer. Kita tidak lagi sehebat dulu. Kita tidak lagi secantik dulu atau seganteng dulu secara fisik loh Bapak Ibu. Tapi menurut saya itu seiring orang itu berjalan ya, cantik itu pada zamannya tua ya cantik, zamannya muda ya cantik, zamannya masih kecil ya cantik, zamannya awal itu ganteng ya sebetulnya begitu saja, tinggal siapa dia bersama dengan siapa saja. Kalau dia hidup bersama sampai tua ya dia akan melihat pasangannya tetap cantik nggih. Ya ini yang berpasangan ini ya kalau duduk di depan ada Bu Pur dan Pak Bambang. Apakah Pak Bambang masih ganteng? Oh, masih ya. Bu Pur masih cantik Pak? Oh masih lah, masih. Tapi saya tanya pada yang muda-muda jawabnya juga cantik mergo pekewuh. Tetapi masih cantik betul begitu. Cantik menurut sepuh kan gitu. Nah, tapi kalau ukuran yang muda ya tidak, cantik itu tidak keriput dan seterusnya, beda. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ada kalanya demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa nanti akan ada dimensi tidak disukai, ditolak, bahkan tidak lagi dihargai, akan memunculkan perasaan yang sedih, kecewa, marah. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Itulah dinamika kehidupan. Akan ada waktunya kita senang-senang, tertawa-tertawa, bahagia. Itu kalau sedang membangun kehidupan berumah tangga, manten anyar begitu. Tapi manten lawas mulai ada tangis, mulai ada rekasane nyekolahke anak dan seterusnya, nyambut gawe dan seterusnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itulah dinamika kehidupan yang ada. Kita tidak bisa menolak ritmenya, setiap orang berbeda-beda. Apakah flat Pak, bahagia terus? Saya yakin tidak. Apakah sehat terus Pak? Saya yakin tidak. Ada kalanya pasti akan naik turun. Sukses, jatuh, gagal dan seterusnya. Itulah dinamika kehidupan yang harus kita hadapi. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi dinamika kehidupan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita hanya minta pada titik untuk senangnya saja, tetapi yang tidak membahagiakan, penderitaan dan seterusnya itu kita tinggalkan dan kita tidak berani merangkulnya. Nah, bacaan di saat hari ini di Markus pasal yang ke-11, kita diajak bersama untuk merangkul dinamika kehidupan itu, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan. Karena itu paket lengkap yang tidak bisa kita pungkiri dan itu harus kita hadapi.
Persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi yang namanya dinamika kehidupan itu. Terlebih judul khotbahnya kan berani menderita. Pertanyaannya adalah janjane kita niku berani menderita napa mboten toh? Kalau ditanya dalam jujur hati kita itu tidak berani menderita. Karena yang namanya penderitaan itu tidak enak. Yang namanya ya penderitaan pasti ada air mata, sedih, sakit, kecewa, banyak hal di sana. Dan siapa yang berani merangkulnya di saat situasi-situasi seperti itu? Nah, ini menjadi hal yang perlu untuk kita hayati bersama dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang tergambar yang Yesus ajarkan dalam Minggu Palmarum ini ketika Yesus memasuki untuk masuk di Yerusalem. Dan sebelum masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus jelas ada peristiwa yang kemudian menjadi tonggak sejarah diperayakan di minggu ini juga, tentang Minggu Palmarum. Bagaimana dinamika pelayanan Yesus juga ketika dimuliakan, dieluk-elukan. Tapi sisi lain sebentar lagi setelah dimuliakan tinggi, hosana, hosana, kemudian dalam minggu itu pun berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Jadi diagung-agungkan setinggi-tingginya, kemudian begitu diagungkan setinggi-tingginya, tiba-tiba orang yang sama yang menyatakan hosana itu ngeplek nih, brak, dengan salibkan dia, salibkan dia. Loh, itu tidak mudah Bapak Ibu. Nanti ini menjadi kekuatan kita dalam kehidupan bersama. Jadi bagaimana mungkin orang yang sama juga memuji kita, tetapi di sisi lain juga membenci kita, ngelak-ngelak kita. Loh, itu kan tidak mudah toh. Ya toh Bapak Ibu? Tidak mudah itu. Oleh sebab itu mari kita hayati bersama. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika kursi kekuasaan, begitu boleh saya menyampaikan, dan kehormatan itu sudah di depan mata. Bahwa Yesus sangat mungkin tergoda untuk kemudian diangkat menjadi Mesias menurut ukuran mereka. Jadi menurut ukuran mereka, Mesias yang dimaksud adalah yang akan menegakkan kembali tahta Daud secara fisik. Artinya akan melawan penjajahan yang ada dan akan mengusir penjajahan itu, dan Yesus akan dijadikan raja, menjadi Mesias yang akan persepsi mereka membawa kedamaian dan pasti tentrem. Kenapa tentrem? Yesus itu banyak melakukan mujizat. Nggak ada makan, roti jadi. Kemudian sakit, jamah sembuh. Wah, ini kalau jadi raja hebat ini. Bangsa kita kuat ini, penjajah usir selesai ini. Persepsinya begitu. Sehingga waktu itu Yesus masuk, dimuliakan betul ketika masuk ke Yerusalem itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena punya pemahaman yang demikian. Tetapi apakah Yesus kemudian aspirasi semua yang mendorong Yesus untuk kemudian menjadi raja menurut ukuran versi masa itu ditanggapi dengan ya saya akan mau begitu? Yesus tidak. Yesus malah justru menggunakan strategi bagaimana meredam masa itu yang kemudian euforianya sangat luar biasa itu, dengan strategi yang menurut saya sangat luar biasa. Apa strategi yang dilakukan Yesus di sana? Teksnya itu justru Tuhan Yesus ketika dimuliakan ada kesempatan berkuasa, aji mumpung mekaten, tidak menggunakan itu. Yesus malah menyuruh para murid untuk kemudian ngambil keledai yang ada di depannya. Loh, kenapa tidak kuda gitu? Biasanya kan kalau pemimpin itu menggunakan kuda. Nah, orang sekarang itu kan dinilai dari tunggangannya atau Bapak Ibu, dan dihargai dari kendaraan nih. Coba yang datang nguntel ngoten. Rumah makan mewah atau hotel mewah ngoten. Nguntel padahal niku mbok menawi sang investornya sendiri mbok menawi loh. Kan banyak tau video-video ya begitu. Pasti tidak diajeni. Maaf, ini bukan untuk dan seterusnya. Tapi kalau datangnya Lamborghini, Ferrari, selamat siang, ada yang bisa dibantu? Langsung beda gitu. Pakaian jas mekaten, saya kan sering ngaten. Kalau saya masih pakaian pendeta ngeten iki, sering dihormati, sering. Wah nggih monggo lenggah Pak Pendeta. Begitu lukar dandan cah nom. Blas
Loh, berarti orang itu ternyata pada titik tertentu itu melihat pada sisi penampilan. Tidak bisa dipungkiri. Maka sebetulnya Yesus sedang merubah cara pandang, cara berpikir raja yang dimaksud, justru meruntuhkan persepsi-persepsi yang keliru tentang Yesus sebagai Mesias. Mesias tidak hanya berhenti pada persoalan fisik, persoalan yang kasat mata yang hanya bisa dilihat oleh mata, tetapi juga persoalan lebih dari itu tentang keselamatan jiwa manusia yang telah dirusak oleh kuasa dosa itu, dan Yesus lebih fokus ke sana untuk merubah karakter dan sifat manusia itu sendiri, maka memilih nanti jalan salib untuk mengubah semuanya itu. Maka sebetulnya semua berharap tentang Yesus, tetapi Yesus tidak menuruti masa itu. Justru Yesus mengambil langkah atau strategi yang meneduhkan. Tidak mengambil kuda untuk berperang, untuk menunjukkan kekuatannya, tidak, tapi justru mengambil keledai yang di sana justru keledai yang masih muda, tertambat dan diminta oleh Yesus. Apakah Yesus sebetulnya lebih pada persoalan untuk menunjukkan kerendahan hatinya, atau sebetulnya ini ada makna-makna tertentu? Sebetulnya ada makna-makna tertentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus memerlukan keledai itu untuk diambil, itu ibaratnya sedang menegaskan untuk ngetes masa itu, apakah wibawa Yesus itu benar-benar diakui atau tidak, apakah Yesus itu benar-benar diterima atau tidak, apakah Yesus itu benar-benar dinantikan apa tidak. Ini hanya sebetulnya test case saja untuk kemudian ngambil keledai yang sebetulnya itu milik siapa tidak jelas dalam teks ini. Ini sedang menegaskan kalau Yesus waktu itu memang sudah kondang, kesempatannya luar biasa untuk kemudian dia naik, begitu sangat mungkin. Apa buktinya? Ketika ngambil keledai itu, orang-orang yang kemudian di sana disebut tidak jelas namanya ini, kok rela keledainya itu diambil oleh murid Yesus. Berarti kan ini punya kuasa, punya power, wibawanya luar biasa. Kalau enggak, ya pasti digebuki para murid itu. Contoh katakanlah saya misalnya saya di wilayah Tegalrejo ini begitu kondang misalnya. Kalau saya nyuruh untuk ngambil ayamnya, misalnya Pak Gadot mengatakan, loh ini Pak Agus ngersane, Pak Agus sinten? Oh pendetane, wis ora apa-apa ngaten. Mergo kenal ngaten, dianggap pendetane ndak apa-apa ngaten. Tapi kalau saya ini enggak siapa-siapa gitu, kemudian duduk nyuruh seseorang ambil ke ayamnya Pak Gadot, diambil. Lho sapa sing ngakon Agus? Sapa? Giyebuki. Karena enggak punya power, enggak punya kuasa apapun. Loh Yesus berarti waktu itu nyuruh para murid sudah dengan konsekuensi, kalau tidak punya kuasa, tidak punya power, tidak mungkin. Katakan Bapak Ibu. Jadi sangat mungkin bahwa apa yang kemudian diperagakan Yesus punya power, punya kekuasaan, punya wibawa yang sebetulnya kesempatan untuk mendobrak kekuasaan yang waktu itu tidak benar itu sangat mungkin, tetapi Yesus tidak mau. Semua berteriak Hosana, semua berteriak untuk Tuhan selamatkanlah kami. Hosana yang dimaksud di teks ini adalah Tuhan tolonglah kami, Tuhan selamatkanlah kami, ayo toh jadi raja Tuhan, jangan diam saja, selamatkanlah kami. Sembari demikian Yesus tidak jumawa, Yesus tidak berambisi berkuasa, namun justru menunggang keledai muda yang kemudian langkahnya adalah kelentreng masuk Yerusalem dengan penuh kedamaian, keteduhan. Dengan demikian dia tahu sebentar lagi langkah-langkahnya yang kelentreng itu dalam pemerenungan yang dalam, bahwa orang yang berhosana itu sebentar lagi akan menolaknya, sebentar lagi akan menghukumnya, sebentar lagi akan meneriakkan salibkan dia. Ibaratnya Yesus sedang dipermainkan luar biasa oleh masa itu, bahwa sebentar mereka menyanjung, kemudian sedikit berselang waktu mereka berbalik mencaci maki, dan bahkan pada titik terendah Yesus lebih dianggap di sana sangat jahat dan ingin
disalibkan saja daripada kemudian diangkat menjadi raja. Ini kan berbalik 180 derajat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kekuatan massa yang waktu itu mudah dipengaruhi, memprovokasi Yesus yang waktu itu bagaimana mungkin mereka menyanjung sedemikian rupa kok berbalik memaki dan kemudian salibkan dia, salibkan dia. Apakah ini bertanda komentar atau provokasi yang dihembuskan itu sangat mempengaruhi orang untuk memutuskan segala sesuatu? Ternyata iya. Oleh sebab itu sangat berbahaya kalau dalam euforia massa itu banyak penyusup di situ yang kemudian menghembuskan kabar-kabar yang tidak baik, bahkan provokasi-provokasi yang tidak baik pun akan menyebar dan itu mempengaruhi tindakan massa dan kemudian sangat mungkin berbalik dari yang dulunya ikut itu baik menjadi buruk, sangat mungkin dalam kerumunan masa itu. Apalagi kalau berbicara soal haters atau komentar, itu Indonesia kan jagonya, ngaten nggih. Siapa yang tidak takut komentarnya orang Indonesia itu? Wow, sekali orang Indonesia itu komentar habis. Kita baru saja nggih mendengar kabar kalau pembulu tangkis kita itu pulang dari mana? Inggris nggih. Wah, ora ngerti wong Indonesia nggih. Begitu akunnya yang pengikutnya dulu jutaan itu, begitu dikomentari wong Indonesia, bubar. Akunnya itu tidak ditemukan sesaat. Akunnya resmi yang untuk pertandingan itu hilang, Bapak. Ini menandakan betapa komentar atau statement yang dibangun itu sangat mempengaruhi keberadaan. Oleh sebab itu Yesus juga kemudian sadar bahwa euforia massa ini ya sebentar saja. Maka ini akan berbalik kok menyerang saya, akan menyalibkan saya dan akan membawa pada penderitaan yang sesungguhnya dalam rangka menyelamatkan manusia itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Minggu Palmarum ini kembali kita diingatkan pelajaran penting apa yang kemudian kita wujud nyatakan. Pertama, saya ingin menyampaikan begitu Bapak Ibu masuk Minggu Palmarum, pegang napa? Daun palem, kita pertama kali akan diingatkan peristiwa Yesus masuk di Yerusalem. Maka pesan pertamanya adalah jadi orang itu jangan kagetan dan jangan gumunan. Jadi kalau dipuja, wah jenengan saya nggih biasa mawon, nggih matur nuwun. Karena pada titik tertentu dia tidak akan terus. Di saat yang lain jenengan akan halo? Jangankan itu Bapak Ibu, dalam keluarga pun terjadi. Jadi kalau awal-awal ya ngerasani yang baik, kalau ada konflik yang diceritakan ke orang lain apa nih? Lho niku garwane jenengan, lho istrine jenengan, lho anake jenengan, lho kok tega. Berarti napa? Itulah manusia. Jadi ampun kagetan, ampun gumunan. Begitu nanti direndahkan, ya wis lah. Ya kulino direndahkan karena seringkali begitu manusia itu. Maka di Minggu Palmarum itu kita diingatkan, wis rasa gumunan, rasa kagetan. Sehingga Bapak Ibu kita prasojo saja sederhana semadyanipun mawon. Hidup ini karena kalau nanti terlalu tinggi disanjung, begitu dikeplekne, blak, begitu kita sakit hati. Kemudian kita menjadi pribadi yang tidak tangguh. Nah, yang kedua, kita diajak begitu jenengan pegang palmarum ngeten iki nggih, pohon daun palma ini, kita diajak bahwa hidup harus siap menerima yang namanya kebahagiaan dan penderitaan. Tidak ada yang namanya hidup bahagia terus, pasti akan ada penderitaan. Lalu bagaimana menyikapi itu? Yesus sudah mengajarkan, rangkulah penderitaan itu seberat apapun karena itu adalah realita kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri.
Maka kalau kita mencoba meninggalkan itu semua, aku ora pengen loro lah, wis nek masuk angin aku ora pengen seumur hidupku ora bakal masuk angin. Dalam nama Tuhan Yesus niku ora mungkin. Pasti akan. Berarti kalau masuk angin ini aku dikutuk Tuhan, lebih baik aku mati Tuhan. Napa ngoten? Kan tidak. Itu kenyataan yang harus dihadapi. Bahwa penderitaan itu ada. Nah, oleh sebab itu harus berani menghadapinya. Maka di Minggu Palmarum itu kembali kita diingatkan, Gusti mawon menderita. Namun yang menarik adalah Yesus yang dimuliakan, yang dielu-elukan itu. Yesus pernah disesah pula. Yesus pernah dimaki pula. Yesus pernah pada kondisi yang menderita semenderitanya. Tetapi dalam perjalanannya beliau tetap setia sampai akhir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk kita tetap setia dalam perjalanan apapun, seberat apapun kondisi kita. Yesus yang menderita itu juga bersama dengan kita untuk menguatkan kita bersama menjalani semua persoalan-persoalan kehidupan kita yang penuh dengan dinamika itu, sehingga kita tetap bisa hosana di tengah kehidupan kita seberat apapun. Jangan sampai hosananya diturunkan, salibkan dia, salibkan dia. Ngaten nggih Bapak Ibu? Berat napa mboten? Tetapi mari kita ajak bersama, kita menyemangati satu dengan yang lain. Dengan masuki Minggu Palmarum, nikmatilah dinamika kehidupan. Karena bahagia, susah, tawa, tangis yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah realita yang terjadi dan kita tidak bisa memungkiri. Namun mari kita jangan kagetan, jangan gumunan, siap menerima semuanya itu. Dan yakinlah di tengah penderitaan, persoalan kehidupan yang berat, ada Yesus pula yang menemani Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga mengalami hal yang lebih berat dari kehidupan kita. Itulah yang akan meneguhkan langkah-langkah juang kita. Dan bersama kita hayati, berani menderita bukan berarti kita mau memilih untuk kehidupan yang menderita dalam pengertian untuk menyakiti diri, tidak, tetapi dalam rangka siap menghadapi kehidupan seperti apapun dalam penyertaan Tuhan. Dengan demikian menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak cengeng, tetapi menjadi pribadi yang kuat, gigih untuk menghadapi semua masalah yang ada. Karena meyakini penyertaan Tuhan yang menderita pula bersama manusia, yang tentunya dalam keyakinan kita penderitaan di dalam Kristus memikul salibnya itu membawa kemenangan, membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Selamat berjuang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kembali diingatkan masuki Minggu Palmarum, menghayati dinamika kehidupan, bahwa kehidupan ini silih berganti dan kadangkala kami dihargai, diakui, disayang, disanjung, tapi sisi lain juga kami tidak disukai, kami juga dibenci, kami juga ditolak, kami juga diabaikan. Seringkali pada titik ini kami tidak berani masuki jalan penderitaan. Kami memilih untuk kecewa. Kami memilih untuk memelihara itu dalam kehidupan kami. Namun melalui Minggu Palmarum kami disegarkan kembali. Kami harus berani merangkulnya dan berdamai dengan diri sendiri untuk terus melanjutkan karya-karya Tuhan yang penuh rahmat dan pengampunan. Dengan demikian kami menjadi pribadi yang tangguh,
pribadi yang kokoh, yang kuat menjalani kehidupan ini dengan segala dinamika yang ada. Karena segala dinamika kehidupan yang ada Allah yang bersama dengan kehidupan kami. Ada Tuhan yang sertai kami, sehingga kami dimampukan kuat menghadapi semuanya. Dan kami yakin bahwa semuanya akan indah pada waktunya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul tentang kehidupannya, yang berjuang tentang kehidupannya di tengah situasi saat ini yang tidak mudah, terlebih dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir. Dan kami terus harus bersikap arif bijaksana menjadi pribadi yang tangguh. Oleh sebab itu berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan menghadapi semuanya ini, terlebih ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai karena di situasi pandemi saat ini. Rasa kecewa, rasa marah, sedih yang terus berkecamuk dalam kehidupannya. Tuhan kami mohon, hadirlah dan lawatlah. Engkau yang menderita, Engkau yang dilukai, Engkau yang juga dicambuk, Engkau yang juga merasakan kepedihan dalam diri manusia. Kiranya menemani saudara-saudara kami, untuk saudara-saudara kami meyakini penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan pun tidak akan meninggalkan. Tuhan akan beserta dalam penderitaan-penderitaan yang dialami, sehingga mampu kembali bangkit untuk melanjutkan kehidupan karena bersama dengan Yesus yang menang dari semua penderitaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, terlebih yang saat ini baru saja ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Keluarga besar Bapak Sugeng, Tuhan kiranya memberkati karena Tuhan telah memanggil Bapak Sugeng dalam keabadian-Mu. Berkatilah seluruh keluarga besar agar diberikan berkat penghiburan di tengah duka cita yang dialami saat ini. Berdoa juga untuk keluarga dari anak Montana yang juga telah Tuhan panggil. Tuhan sertai keluarga agar diberikan kekuatan dan keteguhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga bergumul tentang sakit penyakit. Kiranya Tuhan tidak menegakkan dan Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Berdoa untuk Bapak Lim, berdoa juga untuk Bapak Kris. Kami juga berdoa saat ini untuk masa pemulihan Bapak Christian Widyastoro, untuk Bapak Is Purwanto, juga pemulihan untuk saudara-saudara kami Bapak Ruminto, untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih Ibu Yani, dan kami juga berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Lawatlah ya Tuhan dan tolonglah agar Tuhan pun berkenan untuk memulihkan. Bagi yang lanjut usia pun Tuhan tidak menegakkan, kiranya Tuhan menolong pula dan berkatilah agar di usia yang semakin menua namun disegarkan dengan keyakinan bahwa masa tua adalah masa untuk menghasilkan karya-karya yang indah, memberikan peninggalan-peninggalan pengajaran dan nilai-nilai yang tentunya diwariskan kepada anak cucu dimanapun berada, sehingga menjadi orang tua yang tentu menjadi kebanggaan dan panutan bagi anak cucu dimanapun berada. Kiranya ini menyemangati untuk tidak ngelokro tetapi justru bersemangat menjalani kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga masing-masing dimanapun berada, kiranya dalam berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa sehat, dan jauhkanlah ya Tuhan dari segala mara bahaya. Dan yang kami mohon, kiranya apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan penuh dengan keberhasilan. Tolonglah juga yang studi, kiranya dimampukan, terlebih dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini, semuanya juga ikut belajar termasuk orang tua. Kiranya juga Tuhan berikan kekuatan agar terus mampu menjaga komunikasi yang baik, menemani, mendampingi dalam proses belajar online boleh berjalan dengan baik, dan kami yakin itu berguna bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala kegiatan yang ditata oleh kehidupan gereja Tuhan di GKJ Bambu dalam situasi pandemi ini. Berkatilah ya Tuhan agar kami dimampukan untuk terus melanjutkan apa yang boleh kami upayakan untuk merawat kehidupan iman jemaat. Oleh sebab itu berkatilah majelis, berkati komisi, badan yang
badan gereja yang ada satu dengan yang lain saling menolong, saling menopang agar kehidupan pelayanan gereja tetap terus berjalan dalam rangka untuk merawat, membina, menumbuhkan iman jemaat Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk saat ini kami memulai untuk ibadah tatap muka dan seterusnya akan berlangsung. Mohon berkat Tuhan agar bersama tim gugus diberikan kekuatan terus menemani kebersamaan ini dengan penuh arif, bijaksana, dan menjadi pelayanan yang membahagiakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berencana membangun kehidupan berumah tangga, juga Tuhan sertai berkati, semuanya kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati agar lestari, jauhkan dari kekerasan demi kekerasan sehingga melahirkan keretakan dalam keluarga. Kiranya Tuhan memberikan berkat kedamaian sehingga mampu menata keluarga dengan penuh damai. Yang dikaruniai momongan juga diberikan kemampuan menjadi orang tua yang bijak, memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. Yang belum dikaruniai momongan, tetap kami memohonkan berkat Tuhan, berkatilah buah kandungan saudari-saudari kami, agar pun Tuhan juga memberikan yang terbaik, indah pada waktunya bagi saudari-saudari kami. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami pasrahkan kepada Tuhan dengan segala kebijakan yang ada, tentunya juga memohon hikmat kepada Tuhan para pemimpin bangsa kami, agar semua kebijakan yang diupayakan adalah dalam rangka merawat kami sebagai bangsa yang merdeka, utuh, tangguh, kuat, menyongsong Indonesia maju di tahun 2045. Kami serahkan serangkaian yang telah diperjuangkan bersama dengan rakyat agar mampu bersatu padu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bangsa kami. Ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan juga kehidupan kami masing-masing dalam kasih-Mu. Kami memohon apa yang menjadi rencana-rencana kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami, kiranya Tuhan menilik, dan seberapapun yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya jadilah kehendak-Mu. Dan kalaupun banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami pun mohon ampun kepada Tuhan. Inilah doa syukur permohonan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan yang kita ambil dari Kidung Jemaat 302 ayat pertama dan yang kedua. Kuberi persembahan. Sambil puji Yesus,
Mari kita mempersatukan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas berkat Tuhan dan atas kebaikan Tuhan, di saat ini kami bisa menaikkan ibadah Minggu Palmarum. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan istimewa. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini dan dapat kami pakai sebagai sarana untuk pelayanan, untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di GKJ Bambu Tegarejo. Tuhan yang Maha Baik, sertai kami Tuhan, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi majelis gereja, dan terkhusus lagi bagi saudara kami yang untuk mengelola persembahan ini. Kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan dan semuanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami mengakui banyak dosa yang ada di dalam diri kami masing-masing, khususnya di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan yang maha baik, sempurnakanlah doa kami Tuhan, karena semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akan terima pengutusan dari Tuhan untuk kita setia berjalan bersama dengan Juru Selamat kita di tengah situasi apapun. Maka kita persiapkan Kidung Jemaat 370 di bait pertama dan kedua. Dengan sikap berdiri mari kita akan pujikan bersama-sama, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Pulanglah dan persiapkanlah diri untuk masuk pekan suci di ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Rangkaian yang akan menguatkan dan meneguhkan perjalanan iman kita, karena Sang Yesus Tuhan yang hadir ke dunia itu juga menderita bersama dengan manusia, namun memberi harapan bagi manusia untuk keluar dari segala penderitaannya dan membawa kemenangan hidup dalam kasih Allah yang penuh dengan rahmat dan pengampunan. Kini undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.